Hello, disruptive doctors. Welcome back to the Dissecting Money vlog. Here I am, udah lama nggak kelihatan ya. Vlog udah nggak muncul, podcast udah rada lama, blog juga ada, cuma padat merayap gitu ya. But I'm still here, still standing gitu ya, producing at my own rate. Dan saya mau switch things up a bit ya, saya mungkin mau revive YouTube channelnya. Kenapa? Karena banyak ide sebenarnya, inspirasi-inspirasi itu ada, tapi karena sibuk, nggak ada waktu untuk ditulisin dan kemudian dituangkan jadi konten gitu. Saya kira kalau vlog kan lebih simple, lebih worry free, langsung rekam, langsung upload gitu ya, apapun yang saya lagi pikirin pada saat itu. So, kalau misalnya bertahan, mudah-mudahan vlog ini bertahan. And for all of you guys who've been waiting for content, thank you for waiting. Banyak yang suka nanya ya, mana dok podcastnya, mana dok vlognya. Thank you for waiting. And untuk teman-teman yang belum, please do subscribe, nyalakan notif kalau perlu, follow Instagram dan Twitter Dissecting Money. Atau kalau misalnya ada yang mau join, juga ada Telegram channel dan Telegram group khusus untuk discussion about all financial things for physicians or doctors. Nah, saya tuh sibuknya belakangan ini nggak sempet ya, karena saya kemakan omongan saya sendiri nih. Karena saya sering bilang, di podcast juga saya pernah bahas, bahwa kalau namanya praktek di tiga tempat, tiga SIP, pasti something's gotta give. Pasti ada yang kalah gitu kan. Antara health kita nggak sempet olahraga, atau relationship kita mungkin yang jadi hancur di rumah gitu ya, karena kita kerja terus. Nah, in my case, ya yang dikorbankan akhirnya jadi adalah konten-konten gitu loh. Saya nggak sempat untuk nulis, mikir, rekam, edit, dan lain sebagainya. I know people usually use Teams for this gitu ya, cuma sejauh ini sih saya mau do things at my own rate aja. I don't know, maybe later. Jadi gitu, saya kemakan idealisme saya sendiri. Dulu saya memang maunya cuma praktek satu tempat aja, supaya enak gitu ya, ngatur waktunya lebih gampang. Tapi apparently setelah lulus jadi subspesialis, salah satu guru saya yang mengajarkan saya untuk operasi subspesialistik, kemudian bilang ke saya gitu ya, Jeff, gua nggak produksi subspesialis hanya untuk lu kemudian kerjanya cuma di satu rumah sakit. Akhirnya ya udah, karena saya menghormati tentunya ya, karena saya respect sama beliau, oke, saya bantu untuk praktek di dua tempat lain. Jadi singkat cerita, itulah yang membuat kenapa production rate kontennya sangat-sangat melambat di tahun 2023-2024 ini. But yeah, again, I'm still here. Coba produksi konten gue buat teman-teman gitu ya, financial things for doctors. Dan pada kali ini saya mau bahas tentang market yang belakangan ini lagi turun ya, kalau teman-teman perhatikan. Ini hari ini saya rekam video ini tanggal 16 Juni 2024 dan marketnya lagi turun. Walaupun saya sibuk, tapi sesekali saya sempat buka dan memang stock marketnya tuh merah terus gitu ya. Dan kemudian saya sempat bahas di Instagram, um, yang loss saya sekarang, unrealized loss saya sekarang di portfolio dana pensiun saya, itu udah lebih dari 3 kali lipat loss saya total pada saat dulu waktu COVID. Ya kan? First financial crisis yang saya alami itu kan COVID. Sebentar setelah saya lulus sebagai spesialis. Nah, waktu itu ngerasain loss dong. Dan sekarang unrealized loss saya bahkan udah lebih dari 3 kali lipat yang saya rasakan waktu COVID itu. Dan saya sering bilang di sini titik pertama adalah di sini kita bisa lihat cirinya investor itu investor beginner atau basic, mediocre gitu ya, atau moderate, atau udah profesional. Nah, kalau misalnya investor basic, beginner, dia pasti takut di kala-kala market lagi down kayak gini. Oke? Kalau investor moderate atau mediocre, dia justru tergiur untuk mencairkan pada saat market lagi bullish gitu ya, atau lagi naik. Nah, kalau professional investor gimana? Professional investor adalah orang yang nggak peduli market mau lagi naik, mau lagi turun, pokoknya dia akan selalu melakukan investment atau yang suka kita kenal dengan DCA atau dollar cost averaging. Nah, itu yang mau saya bahas dan kenapa walaupun lagi turun-turunnya begini gitu ya. Oh, Dok, indeks lagi turun gitu kan. Teman-teman tahu portfolio pensiun saya mostly di reksadana indeks gitu ya, IDX30. Dan gimana nih dok, IDX30 lagi turun dan lain sebagainya. Dan video kali ini saya mau mengungkapkan kenapa saya sih percaya, saya pribadi ya, I can be wrong, jadi take it with a grain of salt. Saya percaya bahwa
Reksadana indeks itu unbreakable. Prinsip DCA di reksadana indeks itu unbreakable. Kenapa? Karena menurut saya begini, I'm gonna simplify things for you guys. Teman-teman pernah dengar nggak istilah yang bilang begini, statistiknya 90% kekayaan yang berputar di seluruh dunia ekonomi, saya ulangi lagi, 90% kekayaan yang berputar di seluruh dunia ekonomi dimiliki hanya oleh 10% orang. Atau 10% ya whoever that is gitu, elite class lah bisa dibilang. Ya. Itu berlaku di seluruh bumi. Nah, saya mengambil itu untuk Indonesia nih, misalnya. Kita anggap aja, angkanya mungkin nggak persis ya, tapi kita anggap aja gini, 90% kekayaan atau uang yang muter di Indonesia itu dimiliki hanya oleh 10% populasi. Atau mungkin angkanya lebih kecil dari 10% kalau saya perkirakan sih ya. Jadi, seluruh duit yang ada di market ekonominya Indonesia itu 90%-nya dimiliki oleh 10% elite class. Nah, kita asumsikan bahwa 10% ini kayanya tuh bukan kaya lagi. Jadi kaya model yang dia bisa beli gedung kapanpun dia mau gitu ya. Dia bisa beli pulau kapanpun dia mau. Udah nggak usah tanya lagi, pasti perginya udah pasti pakai bisnis kelas terus gitu kan. Nah, kita asumsikan bahwa orang-orang yang 10% ini memegang 90% kekayaan tadi, hampir pasti financially literate dong. Pasti mereka punya literasi keuangan yang cukup. Makanya saya pernah bilang bahwa Tony Robbins sampai bilang, jangan-jangan orang-orang elite kelas ini sengaja mereka nggak mau memberikan literasi keuangan supaya mereka tetap kaya, yang menengah tetap menengah, dan yang miskin tetap miskin. Gitu kan kasarnya. Itu yang membangunkan saya untuk kemudian belajar punya literasi keuangan. Nah, kita asumsikan bahwa pasti mereka bisa duitnya sebanyak itu karena mereka punya literasi keuangan yang baik. Nah, apa yang terjadi pada saat market mengalami downturn? Orang-orang yang punya literasi keuangan yang baik, kayak tadi saya bilang, mereka tuh nggak akan terpengaruh. Mereka nggak akan kemudian mencairkan eh, sahamnya dan kemudian pindahin ke emas misalnya, yang biasanya dilakukan oleh para manajer investasi, gitu ya. Ya mungkin beberapa masih ada yang melakukan. Tetapi mereka akan melihat ini sebagai chance, sebagai kesempatan bahwa ini kesempatan banget nih pada saat lagi merah-merahnya, duit gue sekarang bisa gue proyeksikan 10-20 tahun lagi dengan compounding interest akan jadi banyak. Jadi elite class tadi tahu bahwa pada saat market mengalami downturn, itu adalah saat mereka untuk masuk. Nah, hubungannya apa dengan saya bilang reksadana indeks itu unbreakable? Karena indeks itu kan benar-benar mengikuti market, ya. I know pasti banyak yang kemudian cerita, ya tapi market Indonesia dok cuma 30 emiten, nggak mungkin memperwakili seluruh IHSG. I don't care, tapi sejauh ini menurut saya IDX30 is good enough. Nah, pada saat market mengalami downturn, nggak mungkin sampai turun, jeblok sampai nol tuh nggak mungkin. Kenapa? Karena balik lagi tadi, 10% orang yang memiliki 90% kekayaan tadi, financially literate. Mereka tahu dan mereka paham bahwa ini adalah waktunya untuk saya masuk. Sehingga makanya kita lihat, market itu gerakannya akan selalu turun, tapi akan naik lagi, bahkan bounce back lebih dari yang sebelumnya. Karena ada orang-orang yang seperti ini yang financially literate dan tahu duit mereka kalau ditaruh di bottom of the market downturn, itu akan jadi berapa 20 tahun lagi. So, based on that principle alone, menurut saya sih, satu-satunya cara kita nih, retail investor, orang-orang yang duitnya ikan teri lah, yang nggak dianggap di market gitu loh. Nggak bisa menggerakkan market. Satu-satunya cara kita untuk bisa kemudian memanfaatkan compounding interest itu tadi adalah dengan ride the wave gitu. Kita ngikut aja. Kita ngikut market aja. Nggak usah coba-coba kemudian jadi agresif, kemudian jadi coba hal-hal yang sifatnya betting gitu ya, seperti bertaruh, spekulasi yang sering saya bilang di podcast. Nggak usah. Alasan inilah yang membuat saya berpikir bahwa I think investing in index fund gitu ya, di reksadana index itu unbreakable. Karena ada fakta tadi, ada elite class yang financially literate dan mereka tahu sampai titik tertentu udah pokoknya gue akan masukkan lagi ke situ. Karena dana mereka banyak ya udah market
akhirnya akan naik lagi. And that's how they make money. Like it or not, that's how 10% orang yang memegang 90% kekayaan tadi make money. Because they know about all this stuff. Sementara kita yang seringkali berkutat, aduh takut, ini tuh pindahin lagi gitu ya ke emas, pindahin lagi ke obligasi, nanti mulai naik lagi baru beli lagi saham. I don't think it works. Jadi I think DCA di portfolio yang udah terdiversifikasi gitu ya, ada sahamnya, ada obligasinya. Silakan kalau memasukkan di sana logam mulia dan lain sebagainya. I think it's the way to go, dan itulah menurut saya mengapa investing in index fund is unbreakable. Kalau misalnya ada yang nggak setuju atau mungkin ada pendapat, boleh tinggalkan komentar atau apapun gitu ya. Leave a comment, send me questions mungkin di speakpipe.com/dissectingmoney supaya kita bisa diskusi dan mungkin bisa jadi dibahas di episode podcast atau vlog. But this is all for now vlognya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, please teman-teman kalau misalnya ada komentar atau apa sampaikan supaya saya juga punya inspirasi. And hopefully I can make more vlogs like this. Okay? See you in the next vlog episode. Bye-bye.